Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Dewi Andriani dengan NIM 230804619 dari kelas MM1A. Di video ini saya akan mempresentasikan ringkasan makalah untuk memenuhi tugas tauhid dan akhlak tasawuf, yaitu dengan judul Ridho. Ini adalah subbab yang akan dibahas. Yang pertama ada pengertian ridho, yang kedua macam-macam ridho, yang ketiga bentuk perilaku ridho, yang keempat contoh ridho dalam kisah sahabat Nabi, dan yang kelima nilai positif perilaku ridho, yang keenam hikmah dari perilaku ridho, yang ketujuh tanda-tanda ridho. Pengertian ridho. Perkataan ridho berasal dari bahasa Arab rodiyah yang artinya senang hati atau rela. Ridho menurut syariah adalah menerima dengan senang hati atas segala yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa hukum atau peraturan-peraturan maupun ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkannya. Sikap ridho harus ditunjukkan baik ketika menerima nikmat maupun tatkala ditimpa musibah. Beberapa pengertian ridho menurut para ahli yaitu: yang pertama, menurut WJS Purwadarminta, dalam KBBI diartikan rela, suka, dan senang hati. Sedangkan secara istilah yaitu perasaan lega atau kepuasan seseorang terhadap hasil prestasi yang diraihnya atau keputusan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai takdirnya, dan atau pihak lain yang harus diterima sesuai prinsip keadilan. Yang kedua, menurut Imam Ghazali, ridho yaitu segala keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan puncak dari keindahan akhlak. Yang ketiga, menurut Ibnu Atta, mengatakan bahwa ridho ialah ketentraman hati dengan pilihan Allah yang qadim atas hambanya, sebab Allah tidak memilih bagi hambanya kecuali yang terbaik, maka ridho kepadanya. Yang keempat, ada menurut Abu Bakar Ibnu Thahir, mengatakan bahwa ridho adalah mengeluarkan rasa tidak senang dari dalam hati sehingga tidak ada lagi perasaan selain rasa senang dan gembira. Itulah pengertian ridho, baik berasal dari bahasa Arab maupun menurut Selanjutnya, macam-macam ridho. Yang pertama, ridho kepada Allah. Ridho kepada Allah mengandung arti ridho mencintainya semata, ridho menyembahnya semata, takut dan berharap hanya kepadanya, bertabatul dan bertawakal dan meminta pertolongan hanya kepadanya, dan ridho kepada apa yang telah diperbuatnya. Maka inilah yang dimaksud dengan ridho kepada Allah. Yang kedua, ridho apa yang datang dari Allah. Ridho yang datang dari Allah yaitu ridho baik dalam bentuk perintah maupun larangan. Kalau itu datangnya dari Allah, maka kita harus menerimanya dengan sepenuh hati. Apabila seseorang tidak ridho kepada apa yang datang dari Allah, berarti ia benci kepada Allah. Selanjutnya, ridho kepada agama Allah. Ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti menerima sepenuh hati agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisi aturan-aturan yang harus kita laksanakan dengan sepenuh hati dan larangan-larangan yang harus kita tinggalkan dengan penuh keikhlasan. Selanjutnya, ridho pada qada dan qadar. Ada sebuah kisah dari Ali bin Abi Thalib yang menerangkan tentang ridho terhadap takdir Allah, yaitu pada suatu hari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu melihat Adi bin Hatim bermuram durja. Maka Ali bertanya, "Mengapa engkau tampak bersedih hati?" Adi menjawab, "Bagaimana aku tidak bersedih hati? 2 orang anakku terbunuh dan mataku tercongkel dalam pertempuran." Ali terdiam haru, kemudian berkata, "Wahai Adi, barang siapa ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka takdir itu tetap berlaku atasnya dan dia mendapatkan pahalanya. Dan barang siapa tidak ridho terhadap takdirnya, maka hal itu pun tetap berlaku atasnya dan terhapus amalnya." Ada 2 sikap utama bagi seseorang ketika dia tertimpa sesuatu yang tidak diinginkan, yaitu ridho dan sabar. Ridho merupakan keutamaan yang dianjurkan, sedangkan sabar adalah keharusan dan kemestian yang perlu dilakukan oleh seorang muslim. Adapun suatu kisah, yaitu kisah Abu Darda pernah melayat pada sebuah keluarga yang salah satu anggota keluarganya meninggal dunia. Keluarga itu ridho dan tabah serta memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Abu Darda berkata kepada mereka,
Engkau benar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila memutuskan suatu perkara, maka Dia senang jika takdirnya itu diterima dengan rela atau ridho. Begitu tingginya keutamaan ridho, hingga ulama salaf mengatakan, tidak akan tampak di akhirat derajat yang tertinggi daripada orang-orang yang senantiasa ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam situasi apapun. Selanjutnya, ridho terhadap perintah orang tua. Ridho terhadap perintah orang tua merupakan salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orang tua. Perintah Allah dalam Quran surat Luqman ayat 14 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir, yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Selanjutnya, bentuk perilaku ridho. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan kewajiban hingga selesai dengan kesungguhan usaha atau ikhtiar dan penuh tanggung jawab. Yang kedua, tidak iri hati atas kekurangan atau kelebihan orang lain dan tidak iri untuk dikagumi hasil usahanya. Yang ketiga, senantiasa bersyukur atau berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat pemberiannya. Hal ini adalah upaya untuk mencapai tingkat tertinggi dalam perbaikan akhlak. Yang keempat, tetap beramal soleh, berbuat baik kepada sesama sesuai dengan keadaan dan kemampuan, seperti aktif dalam kegiatan sosial, kerja bakti, dan membantu orang tua di rumah dalam menyelesaikan pekerjaan mereka. Yang kelima, menunjukkan kerelaan atau ridho terhadap diri sendiri dan Tuhannya, dan juga ridho terhadap kehidupan takdir yang berbentuk nikmat maupun musibah, dan terhadap perolehan rizki atau karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, mampu mengambil hikmah dari segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak mudah menyerah dan putus asa. Yang ketujuh, rela menerima setiap takdir dan sudah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkeyakinan bahwa di balik takdir baik maupun buruk tersimpan rahasia dan hikmah yang berharga. Selanjutnya, contoh ridho dalam kisah sahabat Nabi. Bagi seorang muslim, ridho Allah merupakan kebahagiaan tertinggi, puncak segala nilai. Dari cerita sahabat Nabi bernama Syuaib, kita bisa menangkap kesan itu. Waktu itu ia dikejar-kejar orang Quraisy ketika hendak menyusul Nabi dan sahabat lain untuk hijrah ke Madinah. Begitu tahu bahwa orang Quraisy memburunya, ia turun, dan tanpa rasa takut Syuaib menggertak rombongan itu. "Kalian tahu, aku adalah pemanah ulung," kata dia. "Demi Allah, kalian tidak akan mampu menyerangku selama panah dan pedang berada di tanganku. Sekarang pilih, kalian mati terbunuh atau mengambil seluruh hartaku di Mekah. Asal kalian biarkan aku hijrah ke Madinah." Syuaib menawarkan. Tentu saja diberi pilihan seperti itu, rombongan Quraisy lebih memilih harta ketimbang menyerang Syuaib yang belum tentu dapat dikalahkan. Tak ada pertumpahan darah, tak ada korban jiwa, dan Syuaib pun selamat sampai Madinah menyusul sahabat lain yang telah lebih dulu sampai di sana. Nabi memuji tindakan Syuaib. Beliau mengatakan bahwa pengorbanan Syuaib bakal menuai untung. Dengan pengorbanan, hidup Syuaib lebih punya arti. Syuaib rela meninggalkan harta bendanya demi kebahagiaan yang lebih tinggi, yaitu ridha Allah. Syuaib tampaknya sangat sadar jika tak diorientasikan pada ridha Allah, seluruh isi hidupnya tidak akan bermakna. Ridha Allah membuat hidup betul-betul bernyawa. Tanpa itu, kehidupan menjadi hampa tanpa makna, seolah putaran-putaran kenaifan yang tak berujung. Al-Quran memotret pengorbanan Syuaib ini, dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Itulah bunyi dari Al-Quran Al-Baqarah ayat 207. Menurut Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, turunnya ayat ini beriringan dengan kisah Syuaib.
Tanpa ridha Allah tak bisa lepas dari pengorbanan. Selain ayat di atas, ayat-ayat lain juga kerap menyebut ridha Allah berdampingan dengan pengorbanan. Kemudian surga, kasih sayang Allah, balasan berlimpah, dan kenikmatan ukhrawi biasanya disebut satu rangkaian dengan ayat-ayat itu. Frasa mardatillah, ridwanullah, radhiyallah, dan kata-kata turunannya menunjuk pada ridha Allah, berjajaran dengan frasa yashri nafsahu, yunfikuna amwalahum, ukhriju min diyarihim, dan sejenisnya, menunjuk pada pengorbanan. Kata-kata jannah, ajr, rauf, rahim, dan semacamnya menunjuk pada surga, balasan baik, dan kenikmatan ukhrawi. Tampak pula erat mengiringi. Karena itu, tak mengherankan jika setiap muslim begitu mendambakan ridha Allah. Seakan terbayang di benak kita sebuah pengorbanan yang diridhoi Allah. Meski pahit saat ini, kelak bakal menuai kebahagiaan tiada tara. Begitulah hidup yang berkualitas penuh makna. Namun, apakah kita tahu perbuatan kita telah atau akan mendapat ridha Allah? Setiap hari kita menjalani sholat 5 waktu, dzikir, membaca Al-Quran, meski 1-2 ayat, atau sekedar mendengar ceramah Ustadz. Setiap hari pula kita bergaul dengan orang di kampus, di pasar, di kantor, di tempat-tempat umum, atau mungkin di rumah tetangga. Kita berbicara, bersedu gurau, tawar-menawar harga, berdiskusi, makan bersama, dan seterusnya. Ada begitu banyak hal yang kita lakukan. Kita mungkin pernah merasa telah atau akan mendapat ridha Allah. Kita yakin betul apa yang kita perbuat murni demi mencari ridha Allah. Tak ada motivasi lain. Tapi kita tidak pernah tahu apakah hal itu dapat menjamin bahwa ridha Allah menyertai kita. Kita juga sering mendengar dan menyaksikan orang yang tanpa ragu-ragu menyatakan bahwa perbuatan yang dia lakukan semata-mata demi ridha Allah. Tapi kita lantas heran, perbuatan yang diklaim bertujuan mencari ridha Allah ternyata membuat ratusan bahkan ribuan jiwa melayang. Kita bertanya-tanya, apakah mungkin menggapai ridha Allah dengan mengabaikan ridha manusia? Jika ridha Allah adalah pengorbanan untuk siapa? Bukankah Allah tidak membutuhkan makhluk? Ridha Allah memang tidak bisa secara nyata kita saksikan. Di balik perbuatan yang bisa kita tangkap hanyalah pernyataan, klaim baik ucapan maupun tulisan. Selebihnya, apakah ridha Allah benar-benar menjadi arah hidup seseorang? Kita tidak perlu tahu, tapi satu petunjuk yang baik bisa kita temukan dalam hadis Rasulullah. Kita tentu pernah mendengar sabda beliau, ridha al-Rabb fi ridha al-walid wa syakatu al-Rabb fi syakati al-walid. Ridho Tuhan ada pada ridho orang tua, murka Tuhan pun ada pada murka orang tua. Di sini Rasulullah menunjukkan ridho Allah tergantung pada ridho manusia konkret yang ada di dunia nyata. Rasulullah mencontohkan orang tua. Kendatipun ridho Allah sangat abstrak, setidaknya perbuatan kita bisa saksikan. Tak mungkin ridho Allah berbarengan dengan tindakan yang melecehkan ridho manusia. Tentu manusia dalam arti luas, bukan ridho segelintir orang, tapi petaka bagi masyarakat yang lebih besar. Allah pun mustahil meridhai manusia yang berbuat kerusakan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai mereka yang berbuat kerusakan. Begitulah surat Al-Qasas ayat 77 menegaskan. Syuaib dan sahabat yang rela meninggalkan kekayaannya di Mekah itu pun tidak melakukan perusakan di pasar-pasar Mekah. Padahal Syuaib boleh dikatakan mahir berperang. Sementara Makkah adalah kota pusat perdagangan. Di sana banyak orang Quraisy menjadi pemodal besar. Seandainya Syuaib menyerang dan mengobrak-abrik pasar di Mekah, misalnya, sulit dibayangkan Nabi akan memuji dan menyebut Syuaib telah berkorban demi mencintai ridha Allah. Sulit dipercaya, sebuah upaya memperjuangkan kebahagiaan tertinggi, puncak segala nilai, tapi melahirkan hal sebaliknya, kehancuran dan penodaan nilai. Itulah contoh dari kisah sahabat Nabi. Selanjutnya, nilai positif perilaku ridho. Ridho merupakan kesadaran diri, perasaan jiwa, dan dorongan hati yang menyebabkan seseorang berkenaan sepenuh hati untuk menerima apa yang didapat maupun yang dihadapi dengan penuh semangat dan rasa kasih sayang. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam sikap ridho. Yang pertama ada
menciptakan suasana batin yang puas, lega, bahagia. Yang kedua, membawa ketentraman jiwa dan kesejahteraan rohani. Yang ketiga, menghilangkan kebencian. Yang keempat, mendorong memikir positif. Yang kelima, mendorong pelakunya beramal soleh. Yang keenam, akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga, karena ia selalu ingin mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdul Qadir Jailani menandaskan bahwa ridho akan meringankan hidup manusia, membuat tenang, tentram, menghilangkan rasa gunduh, capek, dan kegelisahan. Selanjutnya, hikmah dari perilaku ridho. Yang pertama, menjadi pribadi yang bersahaja dan jauh dari sifat iri dan dengki kepada sesama. Yang kedua, memiliki jiwa yang ikhlas, suka memberi dan menolong tanpa pamrih. Yang ketiga, dapat hidup dengan tentram dan tenang. Yang keempat, menjadi pribadi yang sederhana, tidak sombong dan tidak berlebihan. Yang kelima, menjadi pribadi yang legowo dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, dapat menjalankan ibadah dengan khusyuk karena pikiran dan hatinya yang pasrah kepada Allah. Yang ketujuh, lebih tabah dan sabar dalam menghadapi cobaan karena perilaku ridho juga mengajarkan kita untuk bersyukur. Selanjutnya, nilai positif perilaku ridho. Ridho merupakan kesadaran diri, perasaan jiwa, dan dorongan hati yang menyebabkan seseorang berkenan sepenuh hati untuk menerima apa yang didapat ataupun yang dihadapi dengan penuh semangat dan rasa kasih sayang. Berikut ini adalah nilai positif perilaku ridho. Yang pertama, menciptakan suasana batin yang puas, lega, bahagia. Yang kedua, membawa ketentraman jiwa dan kesejahteraan rohani. Yang ketiga, menghilangkan kebencian. Yang keempat, mendorong memikir positif. Yang kelima, mendorong pelakunya beramal soleh. Yang keenam, akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surga, karena ia selalu ingin mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, tanda-tanda ridho. Yang pertama, penyerahan diri atau at-taslim. Ibnu Athaillah mengatakan bahwa Islam memiliki aspek lahiriah dan batiniah. Adapun aspek lahiriahnya al-muwafaqah atau menyetujui Allah, sedangkan aspek batiniahnya adalah adam al-munazaah, tidak menentang Allah. Orang muslim adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun relasi maqam menyerahkan diri adalah tidak menentang Allah sama sekali dalam segala keputusannya dan pasrah total kepadanya dalam segala bentuk invalidasi dan konfirmasinya. Firman Allah yang berbunyi, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kepadanya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Quran Surat Al-Hajj ayat 34. Yang kedua, meniadakan tadbir urusan diri. Meniadakan tadbir urusan diri telah dijelaskan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 154. Yang ketiga, tanpa protes. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang distribusi zakat. Jika mereka diberi sebagian daripadanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebagian daripadanya, dengan serta-merta mereka menjadi marah. Quran Surat At-Taubah ayat 58. Yang keempat, tidak mengangankan sesuatu yang tidak ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain, karena bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para perempuan atau wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat An-Nisa ayat 32. Selanjutnya yang kelima, tahan derita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar, dan kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan adalah Tuhanmu Maha Melihat. Quran Surat Al-Furqan ayat 20. Yang keenam, yaitu bersyukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku." Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Dan Allah berfirman selanjutnya dalam Quran Surat Al-Isra ayat 1. Dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan Dia bukan pula hina yang memerlukan penolong, dan agungkanlah Dia dengan penanggungan yang sebesar-besarnya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan materi tentang ridho. Adapun kesimpulannya yaitu yang pertama, ridho adalah kata sifat yang mudah diucapkan, namun juga kata kerja yang sulit dilakukan. Ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mutlak berarti tidak menunjukkan keengganan ataupun penentangan terhadap takdirnya, manis atau pahit. Yang kedua, dalam makna yang lain, ridho dimutlakkan sebagai sikap senang dan bahagia, bagaimanapun keadaan hidup yang dialami. Yang ketiga, ridho atas ketentuan Allah berarti ikhlas dan menerima atas semua ketentuan yang Allah berikan, baik itu berupa nikmat maupun ujian. Yang keempat, Al-Ghazali dalam Ihya Ulum Al-Din menjelaskan bahwa ridho adalah buah dari cinta, yang merupakan makam tertinggi yang dapat mendekatkan diri pada Allah. Yang terakhir, metode mengetahui ridho Tuhan diajarkan. Baik, terima kasih telah menonton. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan tentang ridho. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau salah ucap. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.